Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Pak Rohimul Anwar. Kali ini kita akan membahas materi tentang Insinyur Soekarno lahir di Surabaya tanggal 6 Juni 1901. Beliau presiden pertama sejak 1945 sampai 1967. Beliau mendapatkan julukan Singa Podium karena beliau selain ahli pidato juga menguasai beberapa bahasa. Nah, perjalanan sekolahnya yang pertama IS atau Indonesia School di Tulungagung, kemudian ELS di Mojokerto, HBS di Surabaya, dan terakhir THS atau yang sekarang ITB ya di Bandung, dan mendapatkan gelar insinyur. Dr. Andes Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi 12 Agustus 1902. Beliau mendapatkan julukan Bapak Koperasi karena memajukan koperasi di Indonesia atau awal pendirian koperasi. Kemudian sekolahnya ELS di Bukit Tinggi, Mulo di Padang, dan HMS di Jakarta. Beliau mendapatkan gelar proklamator tahun 1986. Peristiwa heroik di Yogyakarta. Meskipun kita sudah merdeka tanggal 17 Agustus 1945, tetapi Jepang masih berkuasa di Indonesia, terutama di Yogyakarta. Pada tanggal 26 September 1945, pukul 10, para pegawai pemerintah perusahaan yang dikuasai Jepang melakukan aksi mogok. Mereka menuntut agar Jepang menyerahkan semua kantor kepada pihak Indonesia. Peristiwa heroik di Surabaya. Terjadi insiden bendera di Hotel Yamato, tepatnya di Tunjungan Surabaya. Nah, orang Belanda itu mengibarkan bendera merah putih biru, bendera mereka. Nah, rakyat tahu, kemudian menyerbu hotel, menurunkan dan merobek warna birunya, kemudian dikibarkan kembali. Nah, kejadian ini pada tanggal 19 September 1945. Peristiwa heroik di Semarang. Pada tanggal 15 Oktober 1945, pasukan Jepang melakukan serangan ke kota Semarang dan kemudian dihadapi oleh TKR dan Laskar Pejuang. Nah, pertempuran itu berlangsung selama 5 hari 5 malam dan gugurlah ribuan pemuda. Lah, untuk mengenang tersebut maka di Semarang didirikan Tugu Muda. Peristiwa heroik di Aceh. Pada tanggal 6 Oktober 1945, para pemuda dari tokoh masyarakat membentuk Angkatan Pemuda Indonesia. Nah, anggota API ini kemudian merebut dan mengambil alih kantor-kantor pemerintahan. Di tempat-tempat yang telah mereka rebut, para pemuda mengibarkan bendera merah putih dan berhasil melucuti senjata tentara Jepang. Peristiwa heroik di Bali. Pada bulan Agustus 1945, pemuda Bali membentuk Organisasi Angkatan Muda Indonesia atau AMI, kemudian membentuk Pemuda Republik Indonesia atau PRI. Nah, upaya berunding untuk menegakkan kedaulatan sudah diupayakan, tetapi karena Jepang selalu menghambat, maka tanggal 13 Desember 1945, para pemuda merebut kekuasaan dari Jepang secara serentak. Tapi ini belum berhasil karena persenjataan Jepang lebih lengkap. Peristiwa heroik di Sumbawa. Bentrokan fisik antara pemuda dan Jepang terjadi di Gempe, Sape, dan Raba. Peristiwa heroik di Balikpapan, Kalimantan. Rakyat Kalimantan itu sebenarnya sudah menegakkan kemerdekaan dengan cara mengibarkan bendera, memakai lencana merah putih, dan juga sudah mengadakan rapat-rapat. Tetapi Sekutu melarang. Nah, akhirnya tanggal 14 November 1945, kurang lebih 8.000 orang itu membawa bendera, itu mengepung depan markas Sekutu. Peristiwa heroik di Palembang dipimpin oleh Dr. A.K. Ghani. Nah, pada kesempatan itu diumumkan bahwa Sumatera Selatan itu bagian dari kekuasaan Republik Indonesia. Nah, upaya menegakkan itu tidak memerlukan kekerasan atau dengan pertempuran. Peristiwa heroik di Makassar. Gubernur Samratulangi menyusun pemerintahan, orang-orangnya sudah ditempatkan. Nah, pada tanggal 19 Agustus 1945. Nah, para pemuda bergerak merebut gedung-gedung penting seperti stasiun radio,
dan juga tangsi atau kantor polisi, markas polisi.